Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Berjumpa lagi dengan channel kami Pensil Jatuhat. Dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng terlebih dahulu untuk berlangganan video dari kami gratis. Terima kasih. Sebut saja namaku Joni. Aku mempunyai 3 teman yang selalu ada dalam keseharianku. Pertama, bernama Rauf. Dia teman SD ku. Dia pindahan dari kota Magelang, yang tak lain adalah rumah kakeknya, dari ibunya yang asli Magelang. Yang kedua, ada Aldi. Dia juga temanku sedari kecil, dan sepupunya si Andi juga sama, temanku sedari kecil. Kita berempat selalu bersama, mulai dari sekolah, di sekolah, pulang sekolah, dan bermain. Pada suatu hari, aku dan 3 temanku bermain seperti biasanya seusai pulang dari sekolah. Kami biasa bermain kelereng, petak umpet, dan kadang juga mancing di kali belakang rumah Mbah Kurdi, yang tak lain adalah simbah dari si Aldi dan Andi. Mbah Kurdi tinggal bersama kedua cucunya, Aldi dan Andi. Orang tua dari Aldi dan Andi berada di tanah rantau. Kita berempat sering bermain di tempat tersebut dikarenakan luas, ditambah suasana yang adem, sejuk karena di situ terdapat pohon gayam yang sangat besar. Kali ini kami berempat bermain petak umpet. Aku mendapat giliran pertama berjaga. Dalam hitungan 10, ketika temanku sudah tidak ada semua, mereka ngumpet dengan sangat aman. Aku mulai mencarinya sampai putar-putar sana kemari dan tidak ketemu. Sampai sekitar 30 menitan aku mencarinya. Tak terasa azan zuhur terdengar berkumandang. Kata orang tua zaman dahulu, jikalau azan zuhur berkumandang, pastikan kita beristirahat terlebih dahulu, meninggalkan sesuatu kegiatan sejenak, karena waktu zuhur tersebut ada yang namanya Candi Olo. Begitu tutur orang tua zaman dahulu. Dan katanya Candi Olo tiba di waktu azan zuhur dan azan maghrib. Akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat, mencari ketiga temanku tersebut. Aku duduk sejenak di bawah pohon gayam yang besar yang ada di belakang rumah Mbah Kurdi. Sembari menunggu azan zuhur selesai, aku senderan di pohon tersebut. Dan saking adem dan enaknya, aku malah ketiduran di bawah pohon tersebut. Dalam tidurku itu, aku bermimpi, mimpi yang sangat buruk. Dalam mimpi tersebut, aku dan 3 temanku pulang sekolah berjalan bersama. Tiba-tiba dalam perjalanan, kami dihadang sebuah mobil jeep. Keluarlah seorang om-om yang berpostur tinggi, besar, gondrong, dan berewokan. Dia menghampiri kita berempat dan mengajak kita untuk masuk mobil. Nanti akan dibelikan es krim, katanya.
kita berempat menolak, tidak mau, karena tak ada satupun dari kami yang mengenal orang tersebut. Tak lama kemudian, orang itu menarik paksa aku untuk masuk ke dalam mobilnya, dan tanpa daya aku dan 3 temanku tanpa melakukan perlawanan, karena badan orang tersebut tinggi besar dan sangat seram mukanya. Aku dan Aldi masuk ke dalam mobil, sedangkan Rauf dan Andi berhasil kabur menyelamatkan diri. Di dalam perjalanan dalam mobil tersebut, Aldi berbisik kepadaku, "John, ini kita diculik." Kata simbahku dulu, banyak anak-anak yang diculik dan dibunuh, lalu diambil organ tubuhnya, diambil kepalanya untuk tumbal pembangunan jembatan atau proyek-proyek besar lainnya. "Ah, ngaco kamu ah," jawabku. Dan sampailah kita di sebuah rumah tua. Ditaruhlah aku di sebuah ruang tamu yang kotor. Di depanku banyak berserakan botol-botol minuman keras dan kulit kacang. Sedangkan Aldi dibawa masuk ke dalam sebuah kamar. Kamar tersebut bertuliskan ruang eksekusi. Pikiranku semakin kemana-mana. Keningku berkeringat seukuran biji jagung, dan seluruh tubuhku gemetaran hebat. Giliranmu, Nak. Aku pun dibawa menuju ke ruang eksekusi. Aku pun berbaring, dan aku melihat om yang satunya seperti mempersiapkan sesuatu. Ternyata sebuah gunting dan pisau bedah, seperti dokter-dokter di rumah sakit. Sesudah itu, aku berteriak, "Jangan om, jangan om." Dan ketiga temanku membangunkanku. Ternyata aku sedang bermimpi. Aku pun sadar, dan mimpi tersebut tidak kuceritakan kepada teman-temanku. "Kamu disuruh jaga, malah enak-enakan tidur di bawah pohon," ucap Rauf. "Hehe, habisnya enak bosku, adem, sejuk udaranya," jawabku. Akhirnya hari yang aku tunggu telah tiba. Ya, hari Minggu. Sebelumnya aku dan ketiga temanku sudah berjanjian untuk pergi memancing di sebuah kali belakang rumah Mbah Kurdi. Dengan semangat, aku menghampiri Rauf. Setelah sampai di rumah Rauf, ternyata Rauf sudah siap dengan pancing dan umpannya. Tanpa basa-basi, kita berdua langsung let's go ke kali. Sampailah di kali tersebut, dan aku melihat Aldi dan Andi sudah ada di sana.
Aku dan Roub duduk berjejeran, sedangkan Aldi dan Andi berada agak jauh dengan kami berdua. Aku dan Roub bergegas memasang umpan, lalu melemparkannya ke kali tersebut. Tak berselang lama, umpanku bersamaan dengan milik Roub disambar ikan. Strike pertama aku dan Roub. Sebuah ikan gabus berhasil kita naikkan berdua, sama dengan Roub, dan berlanjut hingga strike-strike berikutnya. Dan tak terasa, waktu menunjukkan setengah 12 di sebuah arloji yang aku pakai. Roub tiba-tiba berjalan menuju pohon gayam besar yang ada di pinggir kali dan berdiri di bawah pohon tersebut. Ternyata di sana dia sedang buang air kecil, dan kulihat lagi pancing milik Roub ternyata bergerak. Pada waktu aku akan menariknya, tarikan ikan itu justru semakin kencang dan berat. Aku memanggil Roub untuk membantuku mengangkat ikan yang menyambar pancing milik Roub. Benar, ikan lele berukuran jumbo sebesar betis orang dewasa kita dapat. Setelah ikan lele berukuran jumbo kita dapat, tiba-tiba seperti ada yang aneh. Tak ada ikan lagi yang menyambar umpan kami. Dan setelah itu, aku melihat suasana sekitar seolah sepi, seram, dan aku merasa ada yang aneh. Serasa ada yang mengawasi kita berempat dari kejauhan. Waktu menunjukkan jam 1:30. Tiba-tiba Aldi dan Andi mengangkat pancingnya dan mendekat bersama kami dengan nafas ngos-ngosan.